Hai semuanya, selamat datang di podcast Bisik Bincang Asik with Komdev FEWNJ 2024. Oke, selamat datang Sobat Bisik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanum Paramesti Zara dari Prodi Bisnis Digital dan merupakan staf pengembangan masyarakat Komdev FEWNJ 2024. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya aku nggak sendiri nih, dimana aku ditemenin oleh staf pengmas lainnya yang nggak kalah kerennya, yaitu Haura. Halo semuanya, kenalin aku Haura Tekansa dari Prodi Manajemen selaku staf pengembangan masyarakat Komdev FEWNJ 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memandu jalannya podcast di mana sebagai Master of Ceremony, yang mana kita pasti memberikan informasi yang menarik banget nih buat didengar oleh Sobat Bisik di rumah. Wah, ngomong-ngomong soal informasi nih Kak Hanum, kira-kira kita bakal bahas apa sih di podcast kali ini? Oke, di podcast kali ini kita bakal bahas yang lagi jadi tren nih Kak Haura di kalangan remaja Gen Z dan milenial kali ini nih. Wah, apa tuh Kak? Oke, jadi tema podcast Bisik kita kali ini yaitu kesehatan mental mahasiswa di era digital. Oh iya, tadi kan kita udah bahas tentang tema nih Kak. Kita bakal bahas tentang kesehatan mental mahasiswa di era digital. Nah, kira-kira pada kesempatan kali ini narasumber kita siapa sih Kak? Oke, aku jelasin sedikit ya nih Hao. Jadi narasumber kita kali ini adalah seorang fresh graduate dari jurusan psikologi. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kali ya Kak. Aku panggil narasumber kita yang keren dan cocok banget sama tema kita kali ini, yaitu Kak Septi Natasha Daud. Yeay, halo Kak. Salam kenal. Halo Kak Septi. Gimana? Kak Septi Natasha Daud biasa dipanggil apa nih? Iya nih Kak. Biasanya dipanggil Natasha. Kalau masih kepanjangan, panggil Tasya aja. Oke. Dipanggil Kak Natasha ya. Kak Natasha nih apa kabarnya nih Kak? Baik ya, lumayan tadi kesini agak panas ya teman-teman, karena udah jam siang juga kayaknya. Iya. Kalian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Ya, aman ya? Aman. Oh ya, Kak Natasha akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain nih Kak? Oke, kalau aku sendiri kesibukannya sih selesai skripsian. Jadi sebenarnya lagi nggak sibuk-sibuk banget, tapi lumayan sibuk juga. Karena ternyata kalau teman-teman tahu nih, skripsian itu kan katanya emang susah banget ya gitu. Dan ternyata setelah skripsian itu lebih susah lagi gitu. Ngurusin ya? ngurus berkas. Terus kampus aku kan kebetulan di D ya, di Halimun, dan pengurusan berkas itu kan harus kesini. Jadi lumayan tuh, sehari kita bisa bolak-balik AD gitu. Tapi ya udahlah ya, dinikmatin aja. Rumahnya jauh kan Natasha? Kalau aku aslinya dari Kaltim. Aku anak IKN guys. Wow. Ada rencana balik ke Nusantara. Doain aja ya, semoga ada kesempatan balik, kita balik sih. Oke. Oh ya kan, ngomong-ngomong tadi Kak Septi ini dari fresh graduate ya, baru buat fresh graduate dari jurusan psikolog. Gimana nih selama jalanin perkuliahan tuh pernah nggak sih kayak stres lah, apalagi baru-baru nih skripsi lah, kena nggak sih nih kesehatan mentalnya nih Kak? Anak psikologi tuh berobat jalan ya teman-teman ya. Belajar sambil berobat ya. Betul. Kalau dibilang stres ya tentu stres gitu kan. Yang namanya stres itu wajar, normal, namanya kita juga manusia gitu. Tapi puji Tuhan, syukurnya masih bisa terhandle dengan baik sampai bisa selesaiin skripsi juga tepat waktu gitu. Dan ya memang seiring berjalannya waktu kita terus belajar sih gitu. Jadi kita nggak cuma belajar teori, kita coba untuk praktek juga gitu. Oke. Kalian gimana kalian? Kalian semester berapa nih sekarang? Kita semester 3 sih Kak. Masih jauh banget perjalanannya. Gimana semester 3 udah mulai kerasa api-api gitu? Belum ya? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan sih, lumayan. Tapi masih bisa handle lah ya. Masih bisa. Alhamdulillah. Coba. Gimana? Oke, aku mau nanya nih Kak, gimana sih pandangan Kakak tentang kesehatan mental mahasiswa di era digital saat ini? Oke. Wah, langsung banget ya. Iya. Ini langsung ke inti aja kita. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kita bisa lihat era digital ini tuh kayak punya peran ganda ya. Ibarat pisau itu bermata dua gitu. Di satu sisi dia menawarkan banyak sekali manfaat buat kita, tapi di satu sisi tuh ada tantangan yang nyata yang perlu untuk kita hadapi. Dan kita sebagai mahasiswa yang sekarang biasanya dibilang sama Gen Z gitu kan,
yang benar-benar berkaitan banget sama yang namanya digital. Contohnya aja ya kayak kita kuliah sempet daring, terus juga kalau kita ngerjain tugas kan pastilah itu lebih dari 10 kali pasti kita buka Google Scholar lah, buka AI yang ada dan segala macamnya, dan juga termasuk sosmed, TikTok, Reels, terus apalagi Twitter, itu kan yang melekat banget sama kita sebagai generasi masa kini kan, dan sebagai mahasiswa. Jadi aku ngelihat kita sebagai mahasiswa itu di era digital ini jadi sekumpulan orang yang benar-benar berhadapan langsung sama si pisau bermata dua yang aku bilang ini tadi, yang era digital itu. Jadi di satu sisi memang memberikan banyak manfaat, tapi di satu sisi kalau kita gagal untuk mengontrol diri kita sendiri di era digital ini, akibatnya adalah kesehatan kita yang terganggu, baik itu secara fisik maupun secara mental. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Oke, kan seperti yang kita ketahui nih ya Kak, banyak isu-isu dan kasus mengenai kesehatan mental yang terjadi khususnya di kalangan mahasiswa di era digital ini nih ya Kak. Nah, kira-kira pandangan Kak Septi sendiri, Kak Natasha ini gimana sih terhadap isu-isu kesehatan mental yang lagi ada nih? Oke, kalau menurut aku sendiri sebagai seorang mahasiswa yang juga merasakan itu gitu ya, isu-isu yang mungkin kayak burnout, terus juga kelelahan secara akademik, terus juga lagi tren-trennya juga kayak FOMO, terus work-life balance itu gimana sih gitu kan. Aku menanggapi hal-hal seperti itu sih, di satu sisi aku seneng ya, karena artinya mahasiswa sekarang kita ini tuh udah bisa lebih aware sama kesehatan mental gitu ya. Tentunya itu juga karena era digital yang bikin kita makin lebih cepat untuk mendapatkan informasi gitu tentang si kesehatan mental ini. Tapi di satu sisi juga perlu menjadi perhatian juga untuk kita sebagai mahasiswa dan juga kampus, keluarga, orang-orang di luar kita, untuk nggak cuma kita doang nih yang aware soal kesehatan mental ini, tapi juga gimana kampus itu bisa memperhatikan kesehatan mahasiswanya, lalu juga bagaimana keluarga juga berperan untuk mendukung si mahasiswanya gitu kan. Apalagi buat maba-maba nih yang baru transisi gitu kan. Tentunya dukungan sosial itu dibutuhin banget sih untuk bisa kita menangani isu-isu yang ada ini gitu, biar nggak terlalu larut di dalamnya dan justru mengganggu fungsi kita sebagai manusia gitu. Oke, tadi kan kakak sempat singgung yang namanya isu soal FOMO, fear of missing out. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih cara kita mengelola perasaan FOMO ini, yang dimana kan akibat dari paparan terus-menerus ya, yang hasil konsumsi kita di media sosial terhadap kehidupan orang lain. Padahal kan kita tahu ya kalau di media sosial itu orang bakal ngupload sesuatu yang memang perfect dari diri dia gitu kan. Nah itu menurut kakak gimana sih cara kita mengelola FOMO ini? Oke, kalau ngomong soal FOMO, fear of missing out gitu, emang ini tuh sebenarnya cukup ngetren ya di kalangan kita sebagai mahasiswa. Fear of missing out itu bisa diartikan sebagai sebuah, yang tadi Haura bilang, sebuah ketakutan, kecemasan berlebihan yang kita rasain, yang dimana kita tuh nggak mau ketinggalan. Apapun itu tuh pokoknya mau ikutan. Iya, aku harus ada di sini. Orang lagi di mana, aku harus cobain. Orang lagi di sini lagi buka cabang apa baru, pokoknya aku harus datengin gitu. Dan itu kalau udah berlebihan bisa mengakibatkan berbagai hal yang cukup mengganggu untuk kita sebagai manusia. Misalkan kita jadi nggak bisa lepas dari gadget, kita nggak bisa lepas dari IG, dari TikTok, jadi antisosial. Betul. Jadi kita sibuk sendiri gitu sama HP kita, bahkan lagi ngumpul sama teman-teman gitu kan, lagi ngumpul sama keluarga, ya udah asik sama gadgetnya sendiri gitu. Dan tentunya bisa mengganggu fisik juga. Jadi gangguan tidur gitu. Katanya sih nggak ngantuk, katanya sih susah tidur. Padahal kan sambil nge-scroll TikTok gimana mau tidur gitu kan. Sambil nge-scroll IG gimana mau tidur gitu. Nah itu sih hal-hal yang bisa jadi dampaknya. Kalau ditanya gimana caranya untuk nge-handle itu ya, kalau ditanya caranya untuk nge-handle itu, tentunya kita harus sadar dulu sih kalau kita udah ada di kayaknya udah mengarah ke jadi orang yang FOMO ini gitu. Dan itu juga dijelasin sebenarnya di salah satu jurnal psikologi yang cukup familiar juga di teman-teman psikologi, namanya Psikologi Today. Di situ dijelasin kalau memang tahap pertama untuk bisa menghandle si FOMO ini adalah kita sadar dulu kalau kita udah mulai merasakan tanda-tanda jadi orang yang FOMO ini gitu. Nah di saat kita sudah menyadarinya, baru kita coba untuk bikin tahapan selanjutnya. Misalkan kita membatasi diri, kita coba untuk batasin tuh waktu kita dalam mengkonsumsi media sosial, dalam waktu kita
main HP, megang HP gitu. Kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga ya usahain nggak megang HP. Kalau lagi makan usahain nggak sambil buka video TikTok untuk bisa nemenin makan. Itu siapa tuh? Dan ya tentunya coba untuk isi waktunya lebih banyak dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang kalian suka gitu. Misalkan membaca buku atau kalian hobi gambar ya coba untuk menggambar, dan masih banyak hobi lain termasuk olahraga gitu. Di situ daripada kita membuang-buang waktu untuk mengejar terus apa yang ada di luar kita, lebih baik kita melakukan pengembangan diri ke dalam gitu. Kita cari pengetahuan lebih banyak lagi, kayak gitu sih kalau dari aku ya. Oke, tapi lebih ke know yourself and know your limit gitu ya Kak. Betul, harus bisa tahu batasan diri. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang FOMO nih, tadi kita kan udah menyinggung tentang FOMO nih. Untuk dampak jangka panjangnya sendiri ada nggak sih Kak? Terutama kalau FOMO nggak ditangani ini kan kayak banyak orang-orang yang udah tahu mereka FOMO tapi mereka kayak yaudah biarin aja gitu. Dampaknya sih sebenarnya ya tadi ya kayak kecemasan, depresi, gangguan tidur kayak gitu. Dan itu kalau nggak kita tangani lebih lanjut ya tentunya bisa berbahaya untuk diri kita sendiri. Bayangin aja kalau kamu setiap hari harus selalu cemas dengan apa yang harus kamu ketahui. Kamu bangun tidur bukannya doa dulu tapi langsung ngeliat HP, ada berita apa hari ini gitu kan, di grup ada apaan gitu. Terus kayak kamu mau makan aja harus nyari dulu satu berita yang aku harus tahu dulu gitu. Terus keadaan kamu lagi nggak memungkinkan untuk pergi keluar rumah misalkan, tapi karena kamu melihat teman-teman kamu udah banyak ke satu spot estetik dan hits di Jakarta tahun 2024 gitu kan, kamu harus ke sana gitu. Kamu dihantui dengan perasaan-perasaan cemas yang justru bikin kamu jadi merasa tertekan gitu. Dan itu bisa mengarah ke depresi, ganggu kamu untuk bisa fokus juga, untuk kamu bisa being present gitu. Kamu harus selalu cari tahu apa yang ada di luar kamu, tapi kamu nggak tahu dalam diri kamu itu. Itu sih, dan itu ya kalau berkepanjangan ya tentunya bakal berdampak ya cukup besar ya. Bisa ganggu fokus kalian, bisa ganggu fokus kalian juga. Misalkan lagi belajar nggak akan bisa fokus tuh, karena kayak selalu pengen tahu, betul. Padahal ya udah lah ya, kita being present saja, hidup tuh di masa sekarang dan untuk saat ini gitu. Itu sih paling ya dampaknya yang mungkin paling nyata dan paling bisa terjadi di kita. Mungkin aku sendiri kayak agak ngalamin nih kalau makan harus nonton. Iya benar. Ya, itu sih, jadi kan kita nggak mindful gitu. Jadi setiap makanan yang masuk tuh jadi kayak ya udah tinggal masuk aja gitu. Kita nggak ngerasain tuh ini buntiran nasi, beras yang udah jadi nasi, ini masakan mama, ini itu tuh jadi berkurang gitu. Kita jadi kurang terhubung sama apa yang ada di diri kita sendiri dan apa yang bisa kita nikmati. Benar banget. Nah, selain FOMO ini, kita sebagai mahasiswa nih Kak sering ngalamin yang namanya juga isu academic burnout, dimana tuh kita jenuh dan lelah sama yang namanya belajar. Nah, aku mau nanya nih sama Kakak, gimana sih cara kita ngebedain lelah akademik yang biasa sama akademik burnout yang memang butuh perhatian khususnya? Ada nggak sih di tanda spesifiknya dalam konteks kesehatan mental? Oke. Ya yang kayak tadi aku bilang ya, yang namanya kelelahan akademik itu sebenarnya hal yang normal dan wajar untuk kita rasakan gitu. Apalagi kita kan dari masa transisi anak sekolah terus harus beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan gitu. Tentu akan ada ya itu tadi yang kelelahan akademik yang akan kita rasakan tadi. Tapi kalau dari yang aku pernah baca ini dari jurnalnya Sophie dan Taris tahun 2014 gitu, yang melakukan penelitian tentang burnout akademik ini, dia bilang kalau kelelahan akademik biasa sama burnout akademik itu bisa kita lihat dari jangka waktunya sih yang paling gampang. Apa sih maksudnya jangka waktunya itu? Jadi kalau misalkan kelelahan akademik biasa itu perasaan tertekan dari beban kerja atau dari kita sebagai mahasiswa tuh, beban akademik kita, misalkan kita kuliah nih seharian menghadapi banyak sekali mata kuliah, menghadapi banyak sekali dosen, ujian, project gitu. Nah tapi di saat kita pulang, kita udah bersih-bersih, udah istirahat, udah makan gitu, itu kita bisa pulih lagi, bisa pulih lagi motivasinya, atau ngelakuin hal-hal yang kita bisa tuh, kita udah bisa balik lagi untuk ngerjain project-project kita yang lainnya, atau udah oke lagi lah untuk menyambut si kegiatan lainnya gitu. Hari setelah itu gitu. Nah tapi kalau academic burnout dia itu
kondisi yang lebih mendalam dari hanya sekedar kelelahan gitu. Jadi dia tuh kelelahannya tuh yang dalam jangka waktu yang lama gitu, walaupun dia udah istirahat, dia udah tidur, udah makan, itu rasanya energinya itu nggak kembali lagi, bahkan semakin menurun. Jadi nggak ada motivasi lagi nih untuk ngelakuin hal-hal lain. Demotivasi. Betul, Ya. demotivasi bahkan untuk ngelakuin hal-hal yang bukan berkaitan sama akademik gitu. Jadi kayak hal-hal biasa pun jadi Kena kayak, iya dampak. betul. Oke. Jadi itu sih mungkin yang bisa jadi pertanda kalau memang udah mulai ngerasain itu gitu. Nah kalau secara gejala emosionalnya sih kayak gitu. Itu yang paling mudah untuk kita bisa tahu. Nah kalau teman-teman udah ngerasa kayak gitu sih better untuk coba ke profesional atau misalkan ke konseling yang ada gitu, untuk bisa memastikan apakah betul yang sedang dirasakan gitu. Jangan self diagnose juga ya, benar. Jangan self diagnose juga, coba aja langsung ke psikolog gitu kan, untuk cerita biar tahu gitu evaluasinya gimana dan strateginya gimana sih gitu untuk mengatasi si burnout ini sendiri gitu. Oke, aku mau nanya langsung nih. Menurut Kak Septi, ini apakah sistem pendidikan di era digital ini berpengaruh terhadap kontribusi tingkat tingginya akademik burnout saat ini, Kak? Oke, kalau menurut aku sendiri sih bisa jadi ya, dengan adanya pendidikan di era digital ini tuh jadi meningkatkan si akademik burnout ini sendiri. Misalkan kayak aku pribadi, aku angkatan 2020 yang waktu itu zaman pandemi. Jadi dari maba sampai semester 5 itu aku online. Aku online bener-bener Zoom, Teams, apalagi ya, Meet, Google Classroom, Google Meet itu udah jadi keseharian banget gitu. Dan dengan adanya pendidikan di era digital kan sekarang juga banyak ya yang daring-daring kayak gitu. Itu sebenarnya bikin kita jadi keterhubungan terus sama apa yang ada di Internet, sosial media. Itu nggak nyata tapi kita selalu terhubung gitu. Kita kayaknya kita punya banyak temen kok, punya banyak koneksi kok gitu. Tapi sebenarnya itu kan nggak yang secara nyata, nggak real. bukan betul-betul hubungan sosial yang kita jalani kayak gini nih, face to face gitu. Nah, keterhubungan yang kayak gitu tuh bikin kita juga jadi nggak ada batasan waktu. Jadi batasan waktu antara kita bekerja, kita berkuliah, atau kita sedang menghadapi kehidupan kita di realita itu jadi blur gitu. Kayak misalkan kita kuliah nih, kita ke kampus, oke, kita kalau lagi di kampus lagi lihat gedung ada Eva Kartini ada dan lain-lain gitu, ada Dewi Sartika, oke, berarti aku sekarang lagi kuliah gitu. Dan kalau udah balik, udah di spiral, udah ngambil motor atau ngambil mobil atau lagi di halte TJ, pulang, oke, ini aku lagi di rumah. Tapi bayangin kalau kita kuliah daring, Laptop terus ya di depannya. kita nggak Ada dua peran nih. Betul, ini kapan waktunya saya istirahat, kapan waktunya saya harus standby. Yang akhirnya tuh sebenarnya kebanyakan bisa sampai larut malam masih Google Meet sama teman-teman, ngerjain tugas, ngerjain project gitu. Padahal itu kan udah waktunya tidur ya gitu. Dan ya makanya itu aku bilang bisa jadi sih sebenarnya di era digital ini kalau misalkan kita nggak bisa kontrol diri kita nggak bisa handle itu bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita. Jadi kita harus banget pinter nih ya Kak, mengelola, jangan sampai ke bawah yang negatifnya nih. Kita harus tahu batasan diri kita dan bisa atur prioritas, dan time management itu penting sih gitu. Oke, kita juga bisa lihat ya Kak, bagaimana tekanan untuk terus harus selalu berprestasi, apalagi di era digital saat ini. Nah, dari Kakak sendiri, ada nggak tips and trick how to avoid academic burnout ini biar kita nggak larut-larut di situ aja gitu? Oke, kalau dari aku sendiri soal tekanan akademik tuh kayaknya nyata ya di era digital ini gitu, karena kita jadi gampang jenuh sih. Iya, gampang jenuh kayak cuma ngeliatin laptop doang gitu. Tapi di satu sisi juga karena kita ya kan gampang tinggal nyari jawaban doang gitu. Jadi kita tuh lebih banyak dituntut untuk tahu lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat gitu. Itu kan tekanan akademik yang beberapa orang mungkin rasakan gitu. Nah, gimana cara aku untuk menghandle-nya sih selama ini yang aku lakukan adalah coba untuk menetapkan tujuan aku sendiri sih. Itu biar aku nggak terpaku sama tekanan akademik yang mungkin aku lihat dari media sosial. Betul, dari media sosial kayak udah, teman-teman aku udah ini nih. Kan nggak semua kita tujuannya sama ya dan untuk itu gitu. Ada yang lebih suka berorganisasi, ketemu sama teman-teman, membangun relasi. Ada yang memang suka banget sama
kepenulisan, penelitian, ikut lomba-lomba, ya it's okay gitu, nggak semua hal itu harus sama kan, karena gitu. standarisasi tiap orang Betul. berbeda. Daripada kita mengikuti orang lain terus, membandingkan pencapaian kita sama orang lain terus, yang rugi kan kita sendiri, yang capek kita sendiri, yang jadi cemas kita sendiri gitu. Jadi ya itu tadi, aku selama ini coba berusaha untuk menetapkan tujuan aku sih. Tujuan aku buat kuliah itu apa, psikologi itu apa yang aku mau cari, rencana aku ke depan tuh apa gitu. Jadi aku bisa lebih fokus ke situ gitu. Terus juga kelola prioritas dan waktu gitu. Misalkan ya nggak apa ya, nggak mudah sebenarnya untuk tiba-tiba ada 5 tugas project, biasanya di ujian tengah semester atau di UAS nih bisa bener-bener numpuk gitu kan, banget bisa nih. numpuk gitu. Nah, cara yang aku lakukan adalah coba set priority aku sih. Apa yang aku lihat dari set priority, biasanya aku lihat satu itu dari deadline, dari tenggatnya, mana yang paling dekat. Kedua, aku lihat tugas individu dan tugas kelompok. Aku akan mendahulukan tugas yang betul-betul individu. Kan kalau tugas individu berarti dari awal sampai akhir itu kita semua kan, tanggung jawab kita semua. Tapi kalau tugas kelompok di situ kita bisa bagi-bagi, yang artinya kapasitas kerja kita juga jadi lebih kecil. Jadi aku akan mendahulukan yang tenggat waktunya lebih dulu, dan juga yang tugasnya individu, tanpa aku menghilang dari tugas-tugas kelompok ya tentunya gitu. Tapi kan itu bisa beriringan gitu sih. Terus juga coba cari untuk coping stress kamu sih itu. Coping stress itu sesuatu yang bisa kamu lakukan, yang bisa untuk bikin kamu ngerasa lebih better lah kalau kamu lagi ngerasa nggak baik-baik aja gitu. Stress coping itu ada problem fokus, ada yang emotion fokus. Problem fokus itu ya kamu fokus sama masalahnya. Misalkan masalahnya adalah tugasnya banyak, ya tadi cara kamu nge-copingnya coba untuk bikin schedule yang lebih baik, bikin to-do list, bikin deadline dan lain-lainnya, priority kamu. Kalau misalkan emotionnya yang jadi masalah, ya coba kamu cari tahu apa yang sedang kamu rasakan. Kan emosi itu kompleks ya, itu banyak banget. Apakah kamu lagi marah, kamu lagi kecewa, kamu lagi capek, atau kamu lagi apa gitu. Kamu coba untuk tahu emosi kamu dulu, dan coba kamu cari coping terbaik gitu, coping terbaik versi kamu. Ada yang mungkin dengan beribadah, ada yang mungkin dengan journaling, ada yang mungkin dengan mindfulness kalau teman-teman pernah familiar dengan itu gitu, breathing exercise gitu. Banyak banget sekarang coping-coping yang bisa teman-teman manfaatkan gitu untuk bisa menurunkan tingkat kemungkinan teman-teman mengalami si academic burnout tadi, kayak gitu sih. Oke, aku langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke, tadi kan kita udah menyinggung soal FOMO sampai academic burnout ya nih. Nah, kira-kira isu yang mau kita bahas kali ini tuh ada work-life balance. Nah, kira-kira menurut Kakak bagaimana sih peran teknologi untuk mendukung maupun menghambat pencapaian work-life balance itu sendiri? Oke, gimana era digital mempengaruhi work-life balance yang baik itu mendukung ataupun menghambat? Ya tadi kayak yang aku bilang di awal, era digital itu kan punya peran ganda nih. Gitu. Dia menawarkan banyak sekali manfaat sebenarnya. Misalkan kalau buat orang-orang kerja sekarang kan udah banyak Zoom, Jimit gitu kan. Jadi sekarang tuh kerja nggak harus melulu di kantor gitu. Ada yang namanya from anywhere. Betul, ada yang namanya WFA, WFC itu kan jadi bikin fleksibilitas kerja kita tuh juga jadi meningkat. Jadi kita juga bisa kerja di tempat yang mungkin bikin kita lebih nyaman, terus juga bisa lebih tahu waktu gitu. Kalau lagi aku biasanya tuh jam segini gitu kan. Biasanya kalau sekarang kan aman ya kerjanya kapan aja, yang penting job desk-nya selesai. Iya betul gitu. Itu sih yang ditawarin gitu kan salah satunya. Terus juga jadi menghemat waktu dan juga menghemat tenaga kita dalam mengerjakan sesuatu. Banyak banget AI sekarang yang benar-benar ngebantu banget gitu. Mungkin dulu kalau misalkan orang tua kita atau kakak-kakak kita ngerjain tugas, mungkin mereka harus nyari satu-satu ya. Baca dulu. Betul-betul tulis satu-satu. Sekarang tinggal klik aja kamu mau nyari apa gitu. Misalkan burnout and apa, kesepian, atau kamu mau nyari gimana marketing digital di startup yang lagi ngetrend, lagi hype sekarang, udah tinggal ketik aja tuh bakal keluar semua dan kamu bisa milih yang paling relevan yang kamu mau pakai gitu kan. Termasuk juga di dunia kerja banyak banget fungsi-fungsi yang udah membantu kakak-kakak pekerja untuk bisa lebih menghemat waktu dan energinya. Tapi di satu sisi kalau kita nggak bisa kontrol itu semua, kita akan ketergantungan.
ya ketergantungan termakan. Makanya banyak sekali isu plagiasi gitu bagi kita mahasiswa tuh itu yang utama, meningkatkan plagiasi karena kita udah malas untuk explore diri kita kayak ya udahlah ada yang mudah tinggal buka aja ChatGPT tolong ya gitu kan. Termasuk buat parafrase gitu kayak ChatGPT ini aku dapat ini tolong kamu parafrase, nah yang kita tulis parafrasenya tinggal copy dong tuh parafrasenya sih. Itu sih yang jadi hambatannya ya. Jadi kurang kreatif. Betul, ya. jadi kurang kreatif, jadi kurang explore diri. Terus juga ya tadi karena kemudahan untuk dapat informasi, kemudian buat komunikasi, kita jadi nggak bisa tahu waktu untuk diri kita sendiri, kapan untuk stop, kapan untuk doing itu lagi gitu. Termasuk juga ya tadi sih kayak self diagnose dan lain-lain gitu kan. Itu juga jadi salah satu dampaknya sih. Itu sih kalau yang mengganggu work life balance-nya ya. Itu sih kalau menurut aku ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, bagaimana sih cara seseorang itu bisa mengidentifikasi tanda-tanda kalau dia itu ngalamin ketidakseimbangan di dalam work life balance dan langkah apa yang harusnya diambil gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri, dari beberapa yang aku baca juga, untuk tahu apakah work life balance kita itu sudah mulai terganggu atau enggak, kita bisa melihat dari gimana fungsi kita, keberfungsian kita sebagai manusia, apakah ada yang terganggu atau enggak gitu. Misalkan kita jadi nggak bisa bedain kapan waktu kita untuk kerja, untuk kuliah, sama waktu untuk diri kita sendiri. Waktu untuk diri kita sendiri itu bukan berarti kita tiduran terus nge-scroll TikTok, IG gitu, bukan nggak bermalas-malasan, betul, bukan yang bermalas-malasan, tapi waktu untuk diri kita sendiri bisa produktif dan bisa lakuin apa yang kita senengin dan kita dapat sesuatu dari apa yang kita senengin itu gitu. Terus juga kita jadi emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang banget tersulut emosi gitu. Padahal sebenarnya mungkin untuk hal-hal kecil aja, tapi respon kita yang keluar tuh yang meledak-ledak gitu. Terus juga kita udah mulai ngerasa kesulitan untuk bersosialisasi atau membangun sosial dalam dunia nyata ya gitu, yang biasanya bikin kita ngerasa kesepian. Padahal kayaknya kita nggak berhenti buat berhubungan sama orang, tapi kenapa kita kesepian gitu kan. Itu jadi salah satu tanda kalau sebenarnya lagi ada yang nggak seimbang antara apa yang kamu kasih keluar dan yang kamu kasih ke dalam ke diri kamu sendiri gitu. Itu yang jadi beberapa tanda yang harus kamu udah mulai tahu, termasuk ya tadi gangguan tidur, udah mulai ngerasa nggak bisa tidur nyenyak. Terus juga kalau tidur kok kayaknya aku tidur, aku merem tapi kepalaku atau masih otak aku mikirin, iya betul, nggak kok nggak tenang gitu, nggak nyenyak tidurnya. Pagi bangun bukannya seger, kok malah capek atau apa. Nah itu sih yang perlu teman-teman pertimbangin gitu. Tapi lagi-lagi jangan pernah self diagnose teman-teman. Jadi kalau udah ngerasa ada tanda-tanda itu, better kasih psikolog gitu, nyari profesional untuk kalian bisa lebih mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bisa evaluasi bareng-bareng juga di situ, bisa cari tahu strateginya gimana yang terbaik gitu. Tentunya teman-teman juga harus harus bisa menyadari itu terlebih dulu sih gitu, karena yang tahu diri teman-teman sendiri, batasan teman-teman sendiri itu kan teman-teman sendiri ya. Kita sendiri yang tahu apakah kita masih bisa handle ini atau aduh kayaknya aku harus perlu cari bantuan gitu. Itu yang harus teman-teman mengerti sih, biar bisa tetap seimbang gitu. Berarti kita harus tahu nih working life kita kapan, personal life kita kapan. Betul. Nah, aku mau nanya nih pertanyaan yang agak gimana ya, mungkin tiap orang emang beda-beda pendapatnya. Nah, kalau dari kakak sendiri, ngomong-ngomong soal working life balance, sebenarnya realistis nggak sih ngomongin tentang keseimbangan di kehidupan kita? Oke. Ya, aku tahu maksudnya kenapa pendapat orang beda-beda. Karena ada yang bilang kayak, ya nggak mungkin, namanya nyari duit ada yang harus kamu korbanin, gitu kan. Ya kan di satu sisi kita tuh manusia ya. Kesehatan fisik itu sama pentingnya dengan kesehatan mental. Dan itu yang mungkin sedang terus diusahakan oleh generasi kita untuk bisa dimengerti juga oleh semua orang gitu. Kalau kesehatan mental itu bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa direalisasikan dalam kehidupan gitu, dalam si work life tadi gitu. Kita tetap bisa menyeimbangkan antara kehidupan kita sebagai diri kita sendiri dan juga sebagai apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kita, misalkan sebagai anak kuliahan atau sebagai pekerja, dengan tetap mengedepankan target-target tadi, apa yang jadi job desk kita bisa tetap kita kerjain gitu kan. Dan ya itu sih sebenarnya yang masih jadi tantangan, tapi di satu sisi juga
bersyukur karena di era digital ini jadi makin banyak orang-orang yang lebih aware lah aware dan teredukasi gitu kan, kalau ya emang penting dan nggak ada yang nggak mungkin kok gitu. Selagi ya itu tadi ya, kita jangan jadi lebay juga gitu, kita jangan jadi aku nggak enak sih sebenarnya bilangnya, kayak jangan jadi, kalau kata orang sebenarnya sebelum kita mungkin mental apa tuh breakdown, ya mental kerupuk yang kayak gitu yang lemah gitu. Sebenarnya kita bukan jadi orang yang lemah, kita nggak boleh jadi orang yang lebay, tapi kita juga nggak boleh jadi orang yang acuh tak acuh sama diri kita sendiri. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita bijak gitu. Generasi kita memang dituntut untuk jadi lebih bijak gitu, untuk bisa tahu memposisikan diri, dan itu tadi sih poinnya tuh bisa tahu limit kita, gitu, batasan diri kita, dan jangan pernah malu untuk cari bantuan. Kamu kalau ke psikolog ya sama aja kayak kamu lagi ke dokter. Mental itu sama kayak fisik, dia bisa capek, dia bisa lelah, dia bisa ngerasa nggak nyaman, dia bisa ngerasa sakit, ya it's okay dong. Kak Natasha, gimana sih cara kita mengatur waktu nih untuk supaya seimbang di kehidupan, terutama di era digital saat ini nih Kak? Masih mirip sih sebenarnya sama yang tadi tip and trick yang sebelumnya juga gitu kan. Menurut aku sih yang paling penting adalah kita coba untuk berusaha untuk terus bikin priority dan time management tadi sih. Kita coba untuk tetapkan tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek kita, biar kita tuh bisa satu-satu gitu nyelesainnya, nggak harus semuanya langsung gitu selesai sekarang gitu. Kita coba untuk bikin lebih teratur gitu, daripada harus mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan harus selesai semua, atau juga hasilnya juga nggak jadi maksimal. Betul, ya nggak jadi lebih maksimal kan. Terus juga ya tadi ketahui tentang batasan diri kamu gitu, tahu kalau kamu udah mulai capek, mulai lelah, ya nggak apa-apa untuk istirahat dulu, tapi ya pastikan kalau bisa apa yang jadi tugas tanggung jawab kamu udah selesai dulu gitu, jangan kamu hilang tiba-tiba di tengah-tengah gitu kan. Terus juga ya yang paling penting tadi sih yang coping juga ya, coba untuk cari coping stres kamu yang paling efektif buat kamu tuh gimana gitu. Terus manfaatin juga tuh aplikasi-aplikasi yang ada di era digital ini, kayak Google Calendar atau apalagi tuh yang biasanya buat to-do list, buat jadi pengingat deadline dan lain-lain gitu. Tentunya ini nggak akan mudah sebenarnya gitu. Mungkin kalau kita lagi sharing di sini kayak gampang aja, jadi kita juga nggak bilang ini gampang kok gitu kan. Tapi pasti bisa. Betul, kita hidup ini kan perjalanan ya, kita harus terus berjalan, harus terus berproses gitu. Yang penting kan kita sudah menyiapkan, kita sudah mengusahakan untuk jadi yang lebih baik setiap harinya, termasuk untuk bisa mencapai keseimbangan dalam hidup itu. Jadi diatur ya Kak. Makanya kan ada orang nih ya Kak, dia banyak tugas nih, terus dia malah mikirin doang nih Kak, nggak dikerjain, nggak ada action. Aduh pusing gitu. Benar. Itu tuh yang tadi aku bilang, harus tahu juga gitu, jangan aduh aku stres gitu. Ya udah, apa yang bikin kamu stres? Kamu harus tahu juga. Bener. Kalau bikin kamu stres tugas kamu yang menumpuk, tapi kamu nggak ada satupun yang kamu kerjain, gimana mau selesai gitu kan? Itu sih harus bisa tanggung jawab juga gitu sama apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kamu, tapi juga harus bisa mengerti kondisi kamu sendiri. Nah, untuk ngerangkum beberapa pertanyaan tentang isu-isu kesehatan mental tadi, menurut kakak, apa sih yang jadi tantangan kita untuk ngadapin kesehatan mental ini, dan dukungan apa sih yang kita perluin sebagai mahasiswa? Kalau apa yang menjadi tantangan di kesehatan mental, yang tadi sih stigma ke profesional itu masih tinggi banget gitu. Itu yang sempat aku topik skripsi aku juga kebetulan tentang stigma diri dalam mencari bantuan gitu. Jadi dari hasilnya ternyata memang stigma diri itu berpengaruh terhadap intensi seseorang buat ke profesional gitu. Jadi ya semakin tinggi stigma yang diberikan, itu semakin turun juga nih keinginan dia untuk bisa ke profesional. Itu sih yang masih jadi tantangan sampai sekarang. Stigmanya itu biasanya kayak gini ya, yang kayak kita tahu ya, kalau misalkan lagi nggak baik-baik aja, kesehatan mental yang mungkin ngerasa terganggu, ngerasa stres, kamu kurang ibadah, bahkan ada juga kamu kebanyakan dosa kali, itu karma kan, kayak gitu kan, sampai ada yang kayak gitu. Atau ke profesional tuh berarti kamu gila ya gitu kan. Padahal kan kesehatan mental itu ke profesional, ke psikolog itu ya nggak cuma perkara kamu gila gitu, dan
yang orang bilang gila itu ya nggak sebatas kayak gitu, nggak semudah itu untuk mengklasifikasikan seseorang Ngaklaim orang gila. ngaklaim orang gila gitu. Dan stigma yang lainnya ya, misalkan kalau berdasarkan gender, cowok tuh harus bisa lebih kuat, jadinya mereka nggak jadi lebih terbuka gitu sama perasaan diri mereka selalu bilang mereka baik-baik aja gitu kan, selalu merasa kalau aku psikolog, kalau aku cerita ke orang lain aku bakal dibilang lemah gitu. Padahal kenyataannya, datanya, angka bunuh diri laki-laki itu lebih besar daripada perempuan gitu. Itu stigma yang masih terus berkembang, itu sih yang jadi tantangan untuk kita generasi sekarang juga untuk coba putus gitu. Makanya ya sekarang sih bersyukurnya di TikTok, di IG itu udah banyak ya, lebih banyak yang mengkampanyekan, mengkampanyekan tentang kesehatan itu mental gitu. ya. Bahkan si penderitanya sendiri gitu, orang-orang berani untuk speak betul up. kayak si siapa tuh, Marsyanda ya kan, Oh iya, dia benar. bipolar kan, dia mau untuk ngasih Sharing, edukasi, iya. mau sharing, dia nggak malu untuk mengakui itu. Terus kalau di TikTok tuh ada tuh yang mahasiswa yang ODGJ yang sempat dirawat di rumah sakit jiwa gitu, dia juga mau untuk mengkampanyekan itu gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang menjadi poin plusnya gitu, untuk ya semoga sih stigma ini bisa berangsur-angsur membaik dan menghilang ya, biar orang-orang yang ke psikolog itu nggak dinilai aneh, nggak dinilai aneh gitu. Betul. Terus yang kedua juga tentang literasi kesehatan mental. Literasi kesehatan mental itu jadi tantangan juga, karena literasi kesehatan mental itu nggak sesederhana yang tadi kita bahas tentang awareness. Makin banyak orang yang makin menyadari gitu kalau dia lagi nggak baik-baik aja. Tapi lebih daripada itu, literasi kesehatan mental itu bukan hanya sekadar memahami dan mengetahui kalau dia lagi butuh bantuan, tapi dia tuh tahu apa langkah yang harus diambil, penanganannya itu harus gimana, dan kapan nih waktu aku harus ke psikolog. Itu yang masih jadi tantangan sih, karena kebanyakan orang aku masih baik-baik aja, aku masih baik-baik aja gitu. Denial sama keadaannya sendiri gitu. Terus ya tentunya masih belum terpenuhinya kebutuhan dari si tenaga profesional ini sendiri sebenarnya. Jadi mungkin bagi kita yang di Jakarta, di Pulau Jawa masih oke lah ya untuk profesional dan lain-lain. Tapi coba kita lihat ke pulau-pulau di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, bahkan sampai ke Papua, itu angka psikolognya, angka profesional tuh masih kecil banget. Itu nggak sebanding sama orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan si profesional ini gitu. Dan apa yang menjadi apa yang bisa mendukung gitu kan untuk kita bisa menghilangkan tantangan ini, tentunya ya tadi dukungan sosial itu penting. Dukungan sosial dari keluarga, dari sahabat, dari komunitas, dari pasangan, yang tentunya bisa teman-teman rasa percaya dan bisa membantu. Kalau memang toh pahit-pahitnya nggak ada, coba untuk cari misalkan kayak profesional, lalu juga konseling sebaya yang biasanya dilakukan sama teman-teman psikologi yang udah lulus gitu, atau lagi menjalankan S2 profesi kayak gitu kan. Itu kan mereka lebih profesional ya di bidangnya, jadi dimanfaatkanlah. Sekarang kan banyak banget ya di IG juga teman-teman bisa lihat banyak banget mental health platform yang ngasih kemudahan itu gitu. Bahkan juga secara offline juga banyak kok sekarang gitu. Coba terus untuk cari infonya gitu. Dan bagi kita mahasiswa tentunya dukungan dari kampus itu penting gitu. Dan bersyukurnya kita sebagai anak UNJ, anak Universitas Negeri Jakarta, mereka betul-betul menunjukkan kepedulian mereka kepada kesehatan mental kita sih. Contohnya dengan adanya UPT LBKP, itu tuh layanan konseling dan layanan psikologi yang dipunyai oleh UNJ gitu. Lalu juga Satgas PPKS itu untuk penanganan pencegahan seksual, dan penanganan kekerasan seksual gitu kan, yang marak juga nih terjadi sekarang ini gitu kan, cyberbullying dan lain-lain kayak gitu. Itu kan ada harassment juga di dalamnya. Kita punya Satgas PPKS, jadi lewat podcast ini juga sebenarnya semoga bisa membantu buat teman-teman maba ataupun mungkin teman-teman yang sekarang udah di semester atas yang mungkin belum tahu kalau kita punya layanan konseling, kita punya layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu gitu, untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Kampus udah menunjukkan kepedulian mereka, udah menunjukkan keinginan mereka untuk membantu kita gitu. Jadi mari kita manfaatkan sama-sama gitu sih. Gitu. Oke. Mungkin Kak Septi kira-kira ada nggak sih dampak positif maupun negatif dari
kan sekarang zaman digital ya. Mm-mm. Terhadap kesehatan mental tuh ada nggak sih dari teknologi itu sendiri? Oke. Sebenarnya masih mirip ya sama yang kita bahas tadi ya. Kalau dampak positifnya ya tadi kita jadi punya fleksibilitas waktu untuk mengerjakan sesuatu gitu. Misalkan kita lagi kuliah daring, ya udah kalau kita lagi bisa nih buat ngerjain gitu bisa kita kerjain. Tapi kalau misalkan ada kerjaan lain yang lebih penting, kita bisa ngerjain dulu. Kalau orang-orang kerja mungkin mereka bisa lebih fleksibel dari waktu, dari tempat kerja kayak tadi kan. Terus juga segala kemudahan yang ditawarkan oleh AI yang membantu kita mengerjakan tugas. Dan juga nggak dipungkiri era digital bikin kita makin luas sih koneksinya. Teman-teman tentunya nggak cuma berkomunitas yang di dalam kampus aja, tapi juga bisa keluar gitu, lebih gampang untuk membangun koneksi. Tapi di satu sisi ada dampak negatifnya kalau kita nggak bisa kontrol. Dia yang akan kontrol kita, yang akhirnya bikin kita jadi keterhubungan terus. Yang tadi kita bahas, ada FOMO, ada jadi gampang burn out, jadi nggak seimbang work life-nya kayak gitu sih kalau kita nggak bisa kontrol itu gitu. Dan kita jadi kurang untuk mengeksplor diri kita karena udah dalam tanda kutip dimanjakan dengan apa yang disediakan sama digital ini sih. Itu dari aku ya. Ya kalau dampak negatifnya sendiri mungkin Kak? Ya itu tadi dampak negatifnya ya bikin kita jadi ketergantungan tadi, sehingga gangguan-gangguan kesehatan mental yang tadi sempat kita bahas tuh, yang kayak academic burnout, lalu juga FOMO, itu jadi lebih meningkat tingkat kemungkinannya untuk bisa kita alami gitu kalau kita nggak bisa kontrol. Ya karena ketiga isu tadi itu berhubungan banget sama era digital ya. Dari apalagi FOMO, buat kita mahasiswa kita lihat di media sosial tentang kehidupan orang. Kalau tentang academic burnout, ya tadi yang soal daring mulu gitu kan, work-life balance ya, ketergantungan dengan sosial media sehingga kegiatan-kegiatan lain terbengkalai gitu. Dan ya saking seringnya kita terpapar sama media sosial ya, kita ambil contoh media sosial, kita makin sering ngelihat orang lain, pencapaian orang lain, itu bikin kita minder, membandingkan diri sama orang lain, ngerasa nggak bisa apa-apa, nggak puas sama diri kita sendiri, yang akhirnya menghambat kita untuk bisa explore, untuk bisa tadi gitu. Oh ya, mungkin dari kakak ada nggak sih saran ataupun tips yang bisa dikasih nih untuk teman-teman gimana strategi mengelola kesehatan mental mahasiswa di era digital? Oke, kalau dari aku sendiri, aku punya tips yang mungkin bisa teman-teman coba juga. Aku kasih nama tipsnya 3T gitu. Apa sih 3T gitu kan? 3T. T yang pertama tuh tetapkan batasan untuk diri kita sendiri. Batasan ini ya bisa batasan waktu dalam melakukan apa yang kita harus kerjakan, dan kapan waktu kita untuk diri kita sendiri. Lalu juga tetapkan batasan diri, kapan kita harus mengkonsumsi media sosial, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengkonsumsi media sosial, itu harus bisa kita tetapkan. T yang kedua itu tingkatkan kemampuan manajemen stres kita gitu, dengan cara tadi coba kamu explore coping stres itu untuk kamu bisa nemuin yang paling efektif buat kamu gitu. Kamu bisa juga ngelakuin hobi kamu, dan kamu juga bisa cari kegiatan-kegiatan yang bikin kamu bisa lebih tenang. Kamu bisa coba belajar mindfulness, breathing exercise kayak gitu-gitu di YouTube, di Spotify itu udah banyak banget yang harapannya sih bisa membantu kamu untuk bisa ngerasa lebih tenang di saat kamu mungkin lagi ngerasa lagi ngerasa cemas banget, lagi ngerasa semuanya nggak baik-baik saja gitu. Coba untuk tingkatkan kemampuan kamu untuk memanajemen stres juga gitu. Dan yang ketiga adalah temukan dukungan sosial terbaik gitu. Dukungan sosial terbaik ya bisa dari keluarga, dari sahabat, dari komunitas yang bisa kamu percaya gitu, dari pasangan juga. Kalau memang nggak ada, jangan pernah sungkan dan jangan pernah malu untuk ke profesional gitu. Karena kita manusia ini makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri atau menjalani semuanya sendiri gitu, termasuk juga dalam menghadapi masalah kesehatan mental gitu. Sama halnya kita nggak bisa mengatasi masalah kesehatan fisik kita sendiri kan, kita butuh ke dokter. Gitu juga halnya dengan masalah kesehatan mental, kita butuh mereka para profesional, konselor, psikolog kayak gitu sih. Itu sih 3T dari aku ya, yang harapannya bisa membantu teman-teman bisa mengelola kesehatan mental lebih baik di era digital ini. Oke, langsung aja nih. Tadi udah ada 3T nih, langsung aja kita masuk ke closing statement yang diberikan oleh Kak Natasha. Ini menurut Kak Natasha penting gak sih untuk menjaga kesehatan mental, khususnya bagi mahasiswa di era digital ini? Mungkin ada pesan-pesan buat para maba atau mahasiswa nih yang lagi kuliah. Oke,
era digital itu memberikan kita kesempatan sebenarnya untuk memilih apakah kita yang akan mengontrol bagaimana ia bekerja untuk hidup kita, atau justru sebaliknya, si era digital ini yang mengontrol kehidupan kita. Nah, ketika kita berhasil untuk bisa mengontrol era digital ini, maka akan banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Tapi di saat kita gagal untuk mengontrol si era digital ini, maka kita yang akan menjadi korban, bahkan termasuk kesehatan mental kita. Dan yang aku mau sampaikan lagi, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi cobalah untuk lebih peduli sama diri kamu secara menyeluruh, bukan hanya fisik kamu tapi juga mental kamu gitu kan. Dan mental juga bisa lelah, bisa sakit, dia juga butuh bantuan. Tadi aku bilang lagi, jadilah lebih peduli secara menyeluruh sama diri kamu, dan jadilah lebih bijak dalam memanfaatkan setiap sumber daya digital yang ada saat ini, supaya kita juga bisa menjadi generasi penerus yang bisa bermanfaat juga buat bangsa gitu sih kalau dari aku. Sebisa mungkin kita yang kontrol era digital, bukan era digital yang mengontrol kita. Wah, keren banget nih closing statement dari Kak Natasha. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama banget nih tentang kesehatan mental mahasiswa di era digital yang pastinya informatif banget nih buat sobat bisik di rumah. Ya, terima kasih juga kepada Kak Natasha yang sudah membagikan ilmunya, sudah sharing kepada kita, baik telah membagikan saran maupun masukannya tentang kesehatan mental. Semoga teman-teman di rumah yang dengerin podcast ini bisa dapat insight baru. Amin. Oke, amin. Sama-sama, terima kasih banyak juga kesempatannya teman-teman. Nah, itu dia podcast bisik kita kali ini dengan tema kesehatan mental mahasiswa di era digital bersama Kak Natasha Daud. Yuk teman-teman semua lebih peduli terhadap kesehatan mental dan lebih bijak lagi dan lebih baik lagi dalam menggunakan media sosial. Bener banget nih Kak Haura. Oke, cukup sekian podcast kita kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Aku Hanum dan rekan saya, Aku Haura, pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.